hari ini. Kami boleh ada di tempat ini semua karena Engkau. Tuhan, kuduskan, sucikan setiap sudut-sudut ruangan di tempat ini. Jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala yang jahat. Biarlah ketika kami beribadah dengan benar, maka kami menerima kesembuhan. Ketika kami benar-benar beribadah dengan cara yang benar, setiap kami mengalami pembebasan, setiap kami mengalami kelepasan, setiap kami mengalami jawaban demi jawaban, sehingga kami tahu bahwa Tuhan kami adalah penjaga Israel yang tidak pernah tertidur. Engkau senantiasa berjaga atas kami semua. Engkau adalah Bapa yang baik yang tidak pernah meninggalkan sedetik pun dari hidup kami, dan kami menyadarinya. Terima kasih Bapa, biarlah limpah ucapan syukur dalam seluruh kehidupan kami, karena kami tahu di masa-masa tersulit kami tetap dipelihara Tuhan. Di masa-masa yang menekan kami tetap mengalami kegembiraan dan sukacita surga. Terima kasih Bapa, buat kami berbeda, buat kami bersinar dimanapun kami ada. Kami boleh memancarkan terang kasih Kristus, sehingga setiap orang boleh melihat perbedaan antara orang-orang yang mengenal akan Allahnya dengan orang-orang yang tidak menghormati Allahnya. Terima kasih Bapa. Apapun yang terjadi dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini, sepakat bersama-sama kami kembalikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya semua katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semua shalom. Maskernya gak usah dicopot ya, karena saya ngomong rada menggos-menggos. Saudara pakai aja karena jaraknya agak sedikit jauh tapi juga sedikit dekat. Mestinya 1 meter, ini nggak sampai ya. Saudara, tetap kita ngikutin protokol. Kita bilang kita orang beriman, tidak harus takut, tapi harus ngikutin aturan. Karena orang yang punya iman itu orang yang tertib dengan aturan. Nah, kalau saudara tidak tertib dengan aturan, jangan sebut dirimu orang beriman. Karena orang beriman itu tidak memberontak. Orang beriman itu punya sifat adalah penurut. Setuju, katakan amin. Oke saudara, ini yang keberapa kali saudara ibadah di tempat ini? Yang pertama saudara ya, coba perhatikan saudara. Oh, ada kerinduan, kehausan, kelaparan. Saya nggak tahu apakah saudara karena punya masalah kemudian berbondong-bondong hari ini ada di sini. Karena beberapa bulan kemarin rasanya kok nggak bisa mengeluarkan unek-unek gitu. Tapi saudara tahu beberapa bulan terakhir kelihatan gitu loh, benar-benar yang namanya Kristen dengan yang cuman KTP. Jadi kita bisa melihat perbedaan. Yang dulunya sekarang kalau ke gereja semuanya rohani gitu ya. Ketika gereja semua lagi tutup begitu, nah kelihatan nih, mulai ada yang bersungut-sungut, mulai banyak. Bagian yang terbesar adalah orang yang melayani. Nah ini yang kita kadang-kadang sedikit merasa kasihan gitu ya. Kalau mungkin jemaat yang biasanya nggak pernah berdoa, ngalamin banyak masalah, kemudian mengeluh, nggak apa-apa. Tapi dari wajah saudara semua di sini saya lihat rohani semua. Saudara semua di sini rata-rata melayani Tuhan kayaknya, ya. Jadi saya tahu bahwa saudara tidak punya masalah. Katakan amin. Amin. Saudara tidak punya beban berat. Katakan amin. Walaupun saya lihat dari matanya beberapa lagi stres. Walaupun cuma dari mata itu kelihatan, saudara. Mata ini salah satu jendela hati, saudara ya. Orang yang bersuka cita matanya memancarkan semangat, saudara. Kalau nggak percaya lihat kiri kanan, lihat matanya aja. Saudara kan tahu nih orang terlalu banyak tidur atau terlalu banyak nangis atau terlalu banyak melamun atau terlalu banyak stres gitu ya. Oke saudara, coba kita lihat sebentar apa yang dinubuatkan oleh kitab Wahyu. Salah satunya ini sedang terjadi gitu ya. Nah saya ketika ketemu dengan saudara sebelum kita libur gitu karena lockdown, karena PSBB gitu ya, saya udah sampaikan tentang sebuah penglihatan gelap dan terang begitu. Saya juga pernah sampaikan, kalau saya nggak lupa, di tempatnya Ibu Maria di Galilea, saya juga sempat sampaikan seperti itu. Nah waktu itu nggak ngerti kalau awan gelap itu ternyata bicara tentang pandemi yang akan terjadi di seluruh bangsa. Tapi ada jawabannya adalah cahaya terang dengan kuda putih. Ternyata ini waktunya Tuhan benar-benar membersihkan gerejanya, saudara. Membersihkan gerejanya. Soalnya jangan salah paham, kemudian saya bilang gini, apa membersihkan isi kantong kita? Bukan, saudara. Kalau bicara isi kantong dari dulu ya segitu-gitu ya Pak ya. Saudara dan saya hidup semua karena anugerah, amin. Ya saudara, Tuhan sedang membersihkan cara berpikir kita yang selama ini salah. Nah selama beberapa bulan ini saudara, apa yang bisa dibanggakan saudara? Nggak ada yang bisa dibanggakan. Hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang biasanya di atas mimbar begitu bangganya, rasanya saya dipakai Tuhan. 4 bulan lockdown saudara, di rumah saja ya kan gitu. Yang biasanya tiap hari make up
ini tiap hari pakai daster, saudara. Nah, ini hari-hari ini saya sudah mulai keluar kan, diundang keluar. Kemarin saya pergi ke pabrik, saudara ya. Ini pabrik ada ibadah. Saya pakai rok untuk pertama kali ke sana ternyata. Saya lupa. Biasanya ternyata saya pakai celana panjang gitu ya. Saya pakai rok terusan gitu. Nah ini si Memi biasa nungguin saya. Dia cuma bilang gini, Cece Valen mau kemana? Saya bilang, ya mau ke sini. Loh kok rapi sekali? Kok dandan emang mau kemana? Saya bilang tidak, karena sudah 3-4 bulan tidak dandan. Jadi hari ini di dandan habisin gitu loh. Nah saudara ya, udah lipstik saya awet, bedak saya awet, semuanya awet saudara. Jadi percayalah, Tuhan juga sedang menggenapi ketika 40 tahun yang namanya orang Israel itu berjalan di padang gurun. Kasutnya nggak usah ganti, ya toh? Pakaiannya nggak usah ganti. Saya juga ngalamin saudara. Saudara semua saya tahu tidak ada yang ke mall beli baju, betul apa betul? Nggak perlu tiap hari saudara pakai daster. Bersyukurlah saudara minimal uangnya nggak keluar, kan begitu saudara. Ini sekedar guyon ya supaya nggak tegang, saudara nggak usah tegang. Virus corona itu makhluk yang sangat kecil saudara. Kalau kita hari-hari ini new normal, kita boleh keluar, tapi tetap ikutin aturan saudara. Kalau ada kata kita berdamai dengan corona, jangan berdamai dengan dia, tapi kita hidup bersama dengan dia. Karena kalau bicara tentang corona, virus yang tidak kelihatan, yang kecil, setan juga nggak kelihatan. Tapi setan tiap hari juga ada bersama dengan kita. Toh saudara dan saya tidak bersahabat dengan dia. Iya Pak ya? Apa ada sekarang yang berdamai dengan dia, kemudian saudara pergi ke dukun, kuamnya, kenapa ini bisa terjadi gitu ya? Rasanya berdoa udah gak ada jawaban, kayaknya dukun adalah jawaban. Dukun aja stres gak punya duit. Saudara tahu kenapa? Pelanggannya mau datang ke sana takut corona. Ya saudara, jadi istilahnya hari-hari ini benar-benar Tuhan itu menyatakan siapa lagi yang mau diandalkan. Satu-satunya pribadi yang saudara bisa temui tanpa ketakutan, itu adalah Tuhan. Setuju katakan amin? Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Jadi kita mulai benar-benar masuk dalam pembersihan. Mungkin saudara bilang gini, oh cantik Tuhan datang. Karena duduk banyak yang mati nih. Yang mati pendeta semua. Nah saya tiap kali dengar kata pendeta tuh teman bilang gini, Bu banyak pendeta yang pulang loh Bu. Saya bilang, setiap orang pasti punya giliran. Udah dekat juga saudara. Gue kan juga pendeta gitu ya. Tapi setiap orang ada waktunya. Dan waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Jadi gak usah takut saudara. Toh kalaupun mati saudara adalah keuntungan saudara. Kita masuk surga kok. Saudara gak usah mikir lagi makan apa di sana. Saudara gak usah mikir lagi sakit hati. Saudara gak usah mikir lagi bojo dibawa wewe gombel, kan bener toh? Di sana adanya cuma suka cita, memuji menyembah Tuhan. Nah anggap aja ini waktunya pembelajaran setiap hari ketika ada di rumah. Rajinlah memuji menyembah Tuhan. Setuju katakan amin? Oke, coba lihat yuk kita Wahyu. Cuma sekedar dibaca sedikit saja kok saudara. Saya tidak mengkhotbahkannya. Saya hanya ingin mengingatkan saja saudara. Nah, Wahyu 3 tentang jemaat di Philadelphia. Di ayat yang ke-10 saudara. Ini firman sering kita dengar. Ayo nantikan Tuhan. Ayo berjaga-jaga dalam doa. Ada masalah, nggak ada masalah, berjaga-jaga dalam doa. Karena doa bukan bicara tentang senjata menyelesaikan masalah, tapi doa itu memahami pikiran dan perasaan Kristus. Doa itu membuat kita selaras dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Doa itu membawa kita memahami hikmat-hikmat baru yang manusia biasa tidak memahaminya, tetapi saudara dan saya bisa mendapat pewahyuan dari surga ketika kau berdoa. Nah hari ini saudara perhatikan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ketika masa pandemi, mereka tidak akan berkata, ini masa sulit. Karena apa? Karena Tuhan sudah mempersiapkan masa kelimpahan. Ketika semua orang mengalami masa kekeringan, orang-orang yang menantikan Tuhan tetap mengalami masa kelimpahan di bulan-bulan ini. Setuju katakan amin? Ada nggak yang ngalamin kelimpahan di bulan-bulan ini? Coba lambaikan tangan. Ah, ya toh? Makanya wajahnya semua bersinar, walaupun ditutupin masker, ya saudara. Karena saudara ngalamin kelimpahan. Karena dari beberapa tahun yang lalu Tuhan sudah bicara banyak. Persiapkan dirimu, ini akhir zaman. Persiapkan dirimu, ini akhir zaman. Nah ini masa kekeringan, begitu banyak orang-orang yang di PHK, begitu banyak orang-orang yang mengalami kondisi yang sangat tidak baik. Kemudian yang tidak berpikir akhirnya terserang penyakit COVID-19 ini.
berdentrek saudara, papa, mama, anak dan sebagainya, nggak pernah terpikir. Kemudian muncullah seperti Alkitab berkata, manusia-manusia akhir zaman. Muncul para pengejek, muncul hakim-hakim yang nggak pernah diangkat tapi mengangkat dirinya jadi hakim. Itu kan pendeta kenapa matinya kena COVID? Pasti ada dosa lah saudara. Muncul orang-orang yang seperti ini. Inilah manusia akhir zaman saudara. Tapi firman berkata, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, menantikan Tuhan, menantikan janji Tuhan, bicara area doa, iman yang berjalan dalam pengharapan karena saudara mengerti apa isi firman Tuhan. Nah saudara, dan dikatakan, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang apa saudara? Akan datang atas seluruh dunia. Bukan hanya bicara tentang Surabaya, bukan hanya bicara tentang Jawa Timur, tapi Alkitab mencatat ada satu masa pencobaan ini akan datang atas seluruh dunia. Pernah terjadi yang namanya penyakit malaria, tapi hanya terjadi di Afrika, begitu ya. Ada penyakit pes terjadi di Nigeria, begitu kan saudara. Tapi ini COVID-19 bukan hanya di Indonesia. Seluruh dunia dilanda pencobaan ini. Ini penggenapan firman ini saudara. Dan begitu banyak air mata, begitu banyak ketakutan, sifat-sifat yang jahat yang terpendam selama ini muncul keluar semua. Tapi orang-orang yang duduk diam mengandalkan Tuhan, semakin benar, semakin bersinar, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Setuju katakan amin. Nah, saya percaya orang-orang itu adalah saudara. Kalau pas saudara nggak mungkin ada di tempat ini sekarang. Ya, coba lihat lagi wajah kiri kanan, kasih senyum, matamu kelihatan kok. Gitu aja. Nah saudara ya, kita lanjutkan. Pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ayat 11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Tetap bertekun apapun yang terjadi. Nggak usah mikir nanti bulan depan apa yang terjadi, minggu depan apa yang terjadi, tahun depan apa yang terjadi. Percayakan kepada rencana Tuhan. Karena orang yang mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, itu akan terus masuk di dalam perjalanan area yang namanya supranatural bersama dengan Tuhan. Untuk itulah saudara dan saya ada. Ketika dunia tidak punya jawaban, saudara adalah jawabannya, saya adalah jawabannya. Nah, mereka bertanya, Bu, kan ini 4 bulan libur, Ibu ngapain aja? Kan para penginjil penghasilannya dari khotbah. Gila nggak? Ada yang nanya gitu sama saya. Serius saudara? Saya bilang kamu gila ya. Saya bilang aku ini pendeta loh, hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu melayani itu pengabdian, bukan untuk cari duit. Terus dia bilang, sorry loh C, masalahnya kan kalau Cice sekarang nggak khotbah, hidupnya dari mana? Saya bilang dulu ketika saya nggak punya apa-apa, saya yuk makan. Hari ini pun kalau tidak punya apa-apa, tetap seperti burung di udara dikasih makan, kita pasti dikasih makan. Mujizat itu sampai hari ini masih ada. Dan kejadiannya saudara, menjadi penurut Tuhan itu tidak mudah. Menjadi penurut Tuhan itu tidak mudah. Ini sebenarnya saya cerita kilas balik beberapa tahun yang lalu. Ketika suatu pagi saya berdoa, Tuhan taruh di hati saya, kalian kerja. Sedang Tuhan 17 tahun saya ada di Bimbar, saya bekerja, saya pergi ke daerah, saya pergi ke desa, saya melayani Tuhan. Udah bekerja loh saya ini. Tuhan bilang bekerja. Tapi yang Tuhan maksudkan bekerja sekuler. Saya bilang tidak. Saya ini orang full time, full heart, rohani. Padahal saya penginjil, bukan gembala. Nggak dapat gaji gereja, saudara. Jadi istilahnya, kalau Tuhan nggak kasih saya berkat, ya saya nggak makan gitu aja. Kalau Tuhan memberkati saya gemuk gitu loh, saudara. Ya loh, akhirnya bergumul 1 bulan, 2 bulan saya setuju dengan Tuhan. Karena tiap kali saya tutup mata di sini seperti mau meledak, kerja. Ternyata saya disuruh kerja sekuler, saudara. Hanya 2 tahun. Tahun ini saya sudah off lagi, saudara. Pandemi, ya kan gitu, saudara. 2 tahun saya bantu suami saya. Dan pekerjaannya asuransi. Nggak klop banget dengan iman saya. Ada orang sakit, saya tinggal tumpang tangan. Atas kuasa Tuhan, orang itu sembuh. Tiba-tiba saya harus ngomong begini, ayolah Ci, masa nggak punya polis asuransi? Nanti
Nanti kalau masuk rumah sakit ya opo, nek kono biaya. Saudara, bukan saya banget saudara. Itu benar-benar belajar nurut itu saudara. Daging saya berontak tapi roh ini mau meledak. Ya, saya tuh di situ bergumul, disalahpahamin teman, disalahin teman yang pelayanan. Beberapa orang bilang kenapa sekarang duniawi. Saya bingung saudara. Mau berhenti di sini terus berderu saudara. Mau berhenti terus di sini seperti Roh Kudus bilang kerja. Akhirnya singkat cerita saudara, 2 tahun saya ikutin Tuhan bawa saya kemana, sekalipun saya disalahpahamin banyak orang. Ini sebenarnya Tuhan ngajarin saya tentang yang namanya menurut Tuhan. Itu kadang-kadang dagingmu tidak mau dan tidak sesuai panggilan saya. Nah ternyata pandemi ini membawa saya kembali kepada panggilan saya lagi. Saya masuk kamar doa. Tuhan bilang, ngerti nggak kenapa 2 tahun kemarin disuruh seperti itu 2 tahun. Dan berjalan dengan waktu 3 tahun berturut-turut saudara, suami saya masuk dalam omset yang menang di dalam challenge perusahaan. Jadi tahun ini di bulan April suami saya dapat bonus dari perusahaan 500 juta. Dan ketika semua orang bilang pendeta kere, saya punya duit lumayan 500 juta. Tidak bekerja bisa hidup 2 tahun setengah. Saya kalau kiri kanan katakan amin. Amin. Nah saya cerita ini bukan masalah uangnya saudara. Menceritakan ini saudara, 2 tahun lalu saya bergumul sampai bangun tengah malam tuh sampai mukul dada. Tuhan ampun, saya ini hamba Tuhan. Kok saya kerja gitu, pokoknya kamu kerja besok gitu ya. Pagi saya doa lagi. Perasaan itu muncul lagi dengan kuat dalam roh, kerja. Akhirnya saya ngikutin saudara. Dari terintimidasi, merasa bersalah, saya tetap kerjakan sesuatu yang bergerak di dalam roh saya. Dan ternyata Tuhan sedang persiapkan tahun ini saudara. Kalau udah hari ini saya akan minta-minta sama saudara. Karena tabungan saya dengan suami sudah habis semua. Kami baru beli rumah, nggak ada lagi uang yang tersisa di tabungan. Tapi Tuhan bisa kirim uang bonus itu untuk menjaga hidup kami, supaya hidup kami tetap jadi berkat. Setuju katakan amin. Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Jadi saudara, saya bukan cerita tentang uangnya. Saya cerita menjadi penurut itu tidak mudah. Tapi ketika saudara menanti-nantikan Tuhan dalam doa, saudara percaya menantikan janji Tuhan, Tuhan giring saudara ke kiri, Tuhan giring saudara ke kanan, saudara tidak akan takut melakukannya kalau saudara tahu itu adalah perintah Tuhan. Karena setiap apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan sedang mempersiapkan besok hari apa yang akan terjadi. Tapi saudara dan saya diluputkan. Nanti minggu depan apa yang terjadi, saudara dan saya akan alami yang namanya pembelaan Tuhan. Setuju katakan amin. Itu Tuhan kita. Jadi saudara jangan mengagumi kesaksian saya di sayanya. Kagumi Tuhan yang mempersiapkan esok hari yang kita tidak tahu itu loh. Bangun tidur ternyata nggak bangun-bangun udahan gitu ya. Itu Tuhan juga udah persiapkan. Entar minggu depan ternyata semua orang mengalami kondisi kegelapan, kita tetap mengalami terang yang ajaib yang dari surga. Amin saudara. Jadi ini masa-masa pencobaan itu sedang terjadi di seluruh dunia. Saudara dan saya tidak usah takut. Ada yang tanya begini, Ibu Valen, ini nanti bisa lewat apa enggak? Perang Dunia 1 pernah terjadi. Sudah selesai apa belum? Perang Dunia kedua pernah terjadi. Sudah selesai belum? Berarti pandemi bisa selesai apa enggak? Selesai. Nah, saudara nggak usah tanya kapan. Yang penting saudara tetap menantikan janji Tuhan, tetap berjalan dengan Tuhan. Orang yang berjalan dengan Tuhan itu tetap akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin saudara. Tapi apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya apa yang harus saya lakukan? Kita harus berdoa, nggak ada cara lain. Saya pendeta pun berdoa. Saya mau ke kiri, siapa yang mau noleh? Ke kanan, siapa yang mau noleh? Saudara menempel orang kaya yang pernah didoakan. Ini hari-hari ini saya banyak terima konseling. Saya nggak bisa konseling saudara. Orang yang konseling ke saya. Saya ngomong ke suami saya, curhat terus, saya bilang, oh ya inilah saya. Di kondisi yang kita tertekan pun kita nggak bisa cerita kemana-mana. Karena WA saya, Bu, bisa nggak konseling? Baik pun aja, oke. C, boleh nggak WA? Banyak masalah, oke. Tapi sembari saya memberi solusi ke mereka, saya menerima jawaban untuk diri saya sendiri. Jadi jangan berpikir bahwa ini waktunya saya harus diberkati. Ini waktunya jadi berkat. Jangan bilang ini waktunya saya dikonselingin. Nggak, ini waktunya saudara menceritakan pengalaman hidupmu bersama dengan Tuhan kepada orang-orang yang butuh dilepaskan. Karena kuasa Tuhan di hari-hari ini bekerja double porsi. Saudara doain orang lewat telepon aja. Kalau saudara percaya, di sana akan
Dan siapa yang mau minta ditumpang tangan? Iku wong gendeng. Saudara, ini masa-masa orang mau berdekatan aja mikir saudara, kecuali kenal, dekat, baik gitu ya. Nah saudara mau minta kelepasan ditumpang tangan, lewat telepon pun, lewat saudara menyembah pun akan terjadi banyak kelepasan. Setuju katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Yuk kita buka Matius 6 ayat yang kelima. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, firman berkata, janganlah berdoa seperti orang munafik. Kita diajarkan lagi nih tentang berdoa. Coba tangkap baik-baik. Kita coba koreksi diri, jangan tersinggung ya. Kita orang munafik atau bukan? Karena Tuhan itu sedang mematahkan segala kesombongan, keangkuhan, kebanggaan orang-orang tentang apa yang seharusnya itu miliknya Tuhan. Panggilan saya ini miliknya Tuhan. Duit saudara, duit saya itu punyanya Tuhan. Nafas hidup ini aja punyanya Tuhan. Nah selama ini kita sombong dengan sesuatu yang bukan milik kita. Nah ini waktu-waktunya kesombongan itu sedang dipatahkan supaya saudara dan saya menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena nanti kalau Tuhan datang jemput tiba-tiba, Tuhan tidak akan lihat gudang uang saudara. Tuhan tetap harus dapatkan adakah iman di dalam hatimu. Adakah Yesus di sana menjadi yang terutama dan utama. Jangan bilang nanti besok saudara, tiba-tiba si A pulang, besoknya si B nyusul kan gitu ya. Si C udah pulang. Ya kita berjaga-jaga. Nggak usah takut, yang penting berjaga-jaga. Toh orang pulang seperti orang tidur. Tapi kalau kita ini benar, masuknya di tempat yang penuh dengan sukacita. Tiap hari nyanyi toh, nggak ada lapar, nggak ada air mata, nggak ada sakit hati, katakan amin. Dan saudara nggak usah mikir lunasin utang. Utangnya nanti yang lunasin yang hidup. Nggak ada yang amin karena takut mati semua. Ya kan saya juga bilang sama Tuhan, belum lah Tuhan ya. Masih banyak kerjaan kita. Jadi kalau yang sudah pulang berarti sudah selesai. Saya tahu bahwa saudara belum menyelesaikan pekerjaan saudara. Jadi Tuhan akan kasih umur panjang. Setuju katakan amin? Oke saudara, kita lihat ya. Janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kalau di dalam gereja haleluya banget. Nah 4 bulan di rumah gitu apa enggak? Paling gini toh, aduh sampai kapan ini kok gini terus, ayo tak kerja. Suami ngomong, kerja apa di PHK? Kalau sudah di gereja, kalau bisa semua orang lihat saya rohani, tangannya kalau bisa bergetar, gitu ya. Nah, saudara, ini kata firman, ini sedang Tuhan bersihkan. Kita cepat koreksi diri. Kalau di gereja semuanya rohani, pintar sembahyang, pintar nyanyi, pintar lompat-lompat. Nah pertanyaannya selama 3,5 bulan, 4 bulan ini, apakah tiap hari saudara melakukan hal yang sama ketika seperti engkau ada di dalam gereja? Kalau yang biasa punya saat teduh, yang biasa menghampiri Tuhan, pandemi nggak jadi soal buat dia untuk ibadah. Streaming pun dia bisa nangis-nangis, teriak-teriak sama Tuhan. Tapi beberapa ketika streaming kan pakai daster, makan kacang hijau, ada yang streaming sambil masak. Itu firman masuk merebu, iki bawang putih, bawang merah masuk hidung semua. Nah saudara, awal pertama saya coba belajar memahami ibadah streaming itu udah enak saudara. Jadi saya duduk di sini mental ini wongnya gini, kok gak bisa merasa apa-apa ya. Akhirnya selesai itu saya berdoa sendiri, baru bisa nangis sendiri saudara. Tapi kemudian saya merenung, mindset saya harus ubah. Nggak bisa. Namanya ibadah itu bukan tergantung dari streamingnya, bukan dari iPad-nya, bukan karena pendeta yang ada di dalam yang kau lihat itu apakah ini suasana ibadah atau tidak. Ketika kau beribadah sekalipun online streaming saudara, pejamkan mata, arahkan hati pikiran ke Yesus, kau akan alami dia di sana. Sekalipun saudara streamingnya di dapur, mungkin saudara waktu itu sudah kebelet, tapi apa boleh buat, sudah online, saudara bawa ke kamar mandi, tiba-tiba saudara nangis, yang di belakang nggak jadi keluar. Ya saudara, nah saya mulai bisa menikmati saudara. Jadi setiap hari Minggu, kalau saya nggak ada undangan, kalau besok saya ada jam 10 saudara live streaming ya. Nah biasa saya di rumah udah standby jam 9, duduk di sana, udah pujian penyembahan, udah air mata keluar.
Saya bisa nangis menderu-deru saudara. Pokoknya sendiri. Anak sama suami saya udah biasa. Mama kalau nggak begini nggak puas. Jadi mama harus keluarkan semua gitu kan saudara. Selesai itu saudara, abu kabe, luwe. Tapi saya menikmati setiap minggu, ternyata biasa saudara. Jadi kalau ada yang bilang, Bu susah ya sekarang ibadah, kita harus lihat yang namanya pakai online dan sebagainya. Saya bilang nggak susah, asal kau terbiasa mempersiapkan hati, pikiran dan fokus kepada Yesus. Karena pada saat itu pun yang namanya mujizat bisa terjadi loh. Ketika kau benar-benar ngikutin, tiba-tiba gembalanya berdoa, sembuh dalam nama Yesus, saudara terima. Hari itu juga, sekalipun tidak ketemu, saudara bisa sembuh karena bukan pendetanya yang tumpang tangan ke saudara. Kuasa Tuhan bekerja di mana saja. Amin. Tuhan sedang menyatakan dirinya nyata, supaya saudara tidak mengagumi kami sebagai perantara antara jemaat dengan Tuhan. Ini waktunya semua orang kembali fokus kepada Yesus. Saudara mengerti maksud saya ya? Jadi ayo, kalau munafik sudah harus bertobat gitu kan. Di rumah sudah mulai harus seperti tadi itulah. Tadi saya dengar di rumah begitu. Kalau suami bilang, "Ma, gendeng tak? Ora popo." Gendeng tapi yang penting mujizat terjadi, nanti suamimu ikut gendeng sisa. Ya saudara, lanjut ya. Ya, seperti orang munafik, mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Nggak ada ya. Saking stresnya nyanyi di pinggir jalan, nggak ada ya. Saudara, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah apa? Mendapat upahnya. Ada masih Bu yang nyanyi-nyanyi di jalan? Ada. Kalau Tuhan perintahkan, silakan saudara bikin karnaval doa sepanjang jalan. Tapi kalau hanya untuk pamer, jangan. Karena upahnya selesai. Tapi kalau Tuhan perintahkan, berarti saudara harus menguasai kota dengan karnaval pujian penyembahan di jalan. Ya toh, kita orang-orang karismatik sering diperintahkan seperti itu. Jadi seperti orang aneh bawa bendera di jalan gitu ya. Sambil haleluya, haleluya. Ditontonnya kayak wow. Mereka bilang orang Kristen gendeng, kapopo. Yang penting saudara dengan kuasa urapan Tuhan menguasai kota. Katakan amin. Motivasinya harus benar ya. Lanjut, 6. Ayo, Matius 6 ayat 6. Klik. Nah, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini maksud Tuhan sebenarnya. Kalau doa itu jangan seperti orang munafik, semua orang harus tahu saya berdoa, seakan-akan saya rohani. Tapi saudara jangan pakai ini jadi patokan secara hurufiah. Saudara di kamar mandi mau berdoa, silahkan. Saudara ada di tempat kerja mau berdoa, silahkan. Saudara sedang sakit, udah gak bisa bangun, kepalanya pusing, diranjang, nyanyi, nyembah, air mata mengalir, saudara berdoa, itu sudah berdoa. Saudara nyapa Tuhan dan berkata, Tuhan sakit, tolong saya, oleh pilun aku sembuh. Itu sudah berdoa, katakan amin. Karena doa itu gak perlu bertele-tele panjang-panjang. Yang penting saudara tahu saudara bicara dengan siapa. Kalau saudara mengenal dia, Allah yang hidup, saudara tinggal bilang, Tuhan tolong saya. Pertolongan hari itu juga bisa turun hanya dengan perkataan Tuhan tolong saya. Kadang kita bingung, saya nggak bisa berdoa. Kenapa? Karena yang di sana teman saya kalau berdoa begini loh Bu. Oh Tuhan, Engkau panjang sabar, penuh kasih setia, kasih-Mu dalam sedalam samudra, setinggi langit. Aku gak iso Bu. Saya nggak perlu niru doanya orang. Seberapa kau kenal Tuhan, bicara dengan dia. Anak saya nggak perlu seperti orang-orang di sekeliling untuk menyapa orang tuanya dengan harus baik-baik karena dia kenal kita. Dia tinggal datang, Ma, pengen es krim, selesai. Saudara, dia nggak perlu berkata, mamaku yang cantik dan baik hati dan mama punya uang dan gitu saudara. Bolehkah aku makan es krim? Saya akan bilang, kue gendeng ya. Biasa aja saudara. Ayo mulai lakukan. Saudara lagi sedih, tinggal bilang, Papa sedih. Tiba-tiba saya ngomong gitu, nggak sadar lo air mata sering bisa mengalir. Terjadi kelepasan begitu. Ketika air mata mengalir terjadi kelepasan, biarkan dia keluar. Jangan bilang aku cengeng, enggak. Itu namanya detox ilahi. Jadi saudara sedang mengalami yang namanya kelepasan secara ilahi dengan menangis karena menyerahkan beban itu kepada Tuhan. Dengan berkata, Bapak aku sedih. Aku sedih. Saudara bisa nangis. Saya kadang-kadang nyuci piring bisa nangis, masak bisa nangis. Padahal saya cuma ngomong,
Bapak, kepalaku ini kok sakit sekali. Bisa nangis saudara. Mari nangis, kepala bisa sembuh loh saudara. Padahal saya nggak tumpang tangan, rapa syaka, sembuh dalam nama Yesus. Enggak, saya cuma laporan, Bapak kepalaku sakit. Sambil nangis, sambil masak, nggak sadar saudara. Tiba-tiba ternyata kepalanya sakitnya udah hilang. Tadi saya datang cepat-cepat di belakang. Saya nggak berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Pokoknya saya cuma begini dari tadi berangkat saudara. Terus waktu nyanyi, saya udah tahu pasti sembuh. Bener saudara, ini aja saya lupa saya sakit kepala. Lihat wajah saudara, saya langsung kelepasan. Hebat ya saudara ya. Nah, perhatikan nih saudara ya. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi saudara, di mana saja sapa Bapamu. Ini waktunya ya. Ayat yang ke-7. Ayo. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Nah, saudara udah ngerti ya? Karena firman itu sudah jelas saudara. Nggak usah bertele-tele. To the point aja sama Tuhan. Amin saudara. Saudara mau ngomong apa saja bebas kok. Ada yang ngelarang gini, jangan minta-minta. Kalau kamu minta-minta, Tuhan nggak seneng. Loh, padahal ada ayatnya, mintalah maka kamu akan diberi. Nah terus ada minta piye? Hura basakara para bingung saudara sampai ujungnya. Aku ini mau doa apa minta gak oleh, ngomong gak oleh. Saudara berdoa itu dari hati dan pikiran. Tidak ada konsep teori. Saya dengan suami nggak mungkin dong mikir ini mau ngomong apa ya sama suami saya, jangan-jangan dia marah. Enggak saudara, ya pengen ngomong saudara. Waktu saya lihat suami saya ganteng, saya kan bilang gini, ganteng ngerek. Suami saya mekrok-mekrok. Segitu tak saudara. Kalau saya lagi kesel saya gini, aduh ya mau cek benceno saya. Dia bilang apa sih kok ngomong kok benceno. Nah sudah pokoknya apa yang saya pengen ngomong. Nanti saya pengen makan, saya bilang kok aku pengen makan ini. Saya nggak perlu mikir. Saya harus noto kata-kata supaya suami saya mengerti. Berarti suami saya idiot. Tuhan mengerti walaupun saudara mungkin cuman sakit. Tuhan ngerti, katakan amin. Nggak usah panjang teori, yang penting prakteknya. Seberapa kau kenal Tuhan, sapalah dia sesuai dengan pengenalanmu. Nggak usah mengukur tingkat kerohanianmu dengan orang-orang lain. Karena Tuhan bukan pribadi yang mengukur sesuatu yang di luar. Tuhan adalah Allah yang melihat hati ya. Nah saudara, lanjut 8. Ayo dan cepetan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Bapak tahu apa tidak? Yang dia tahu apa? Keperluan. Banter porek. Yang diperlukan. Berarti sebelum saudara ngomong, Tuhan tahu apa enggak? Tahu. Kadang kan kita diajarin, termasuk saya, ayo ingatkan Tuhan. Menurut saudara Tuhan pelupa apa enggak? Sebenarnya ketika kita berdoa, ingatkan Tuhan, kita bukan ingatkan Tuhan. Kita sedang membangun iman kita sendiri. Tuhan, Engkau berjanji. Sebenarnya Tuhan bilang, ilengono. Bukan Tuhan yang harus ingat. Kita yang disuruh ingat. Karena Tuhan tidak pernah lupa. Buktinya firman berkata, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Jadi sebelum kita ngomong pun, Tuhan tahu saudara. Saya ini berdoa ya cuma nyembah. Kemudian saya mulai lagi dalam peperangan otoritas. Kekayaan bangsa-bangsa pindah ke tanganku. Semua pendeta kali doa ngono nek. Masa saudara tak boleh sugih. Ya kan? Ya kondisi kayak begini kan kalau duit terus keluar, nggak ada masuk juga. Saudara nggak bisa jadi berkat loh ya toh. Saya doa, ya memang gak ada pemasukan saudara istilahnya. Ya Tuhan siapkan, ya udah gitu aja. Doa saya ngomong lagi. Tiba-tiba itu seperti roh itu mulai mengajarkan hal yang baru. Kamu harus lihat mujizat lagi. Selama ini kan kamu hidup dengan mujizat. Percaya, ini mau 1 tahun, 2 tahun kamu tetap hidup. Itu perkataan roh saudara. Buka mata, gak mungkin ya gitu saudara. Tapi tiba-tiba satu hari saudara, saya bentuk di pikiran saya. ATM saya masukin di pikiran saya. Ojo melo-melo. ATM saya, pokoknya enak duit. Nah saudara, mungkin saudara bilang ini pendeta gendeng. Ya harus gendeng kalau saudara mau lihat mujizat. Nah tiba-tiba satu saat setelah saya
banyak nyembah, banyak doa. Ya saya cuma nyembah itu mengasihi Tuhan. Seperti tadi kita nyanyi itu loh saudara, mengagungkan Tuhan tanpa minta dan sebagainya. Pokoknya saya tahu dia pelihara hidup saya begitu aja. Nah pagi-pagi saudara saya ini tergerak, buka ATM, buka OM banking. Saya bilang gini, nggak ada duit, saya sudah tahu jumlahnya kemarin sekian gitu loh. Kan ada beberapa bank, ini BCA gitu. Keras suara itu, buka, oh no duit. Saya buka saudara, lumayan saudara, oh no duit. Terus saya lihat ada yang transfer. Nah saya waktu WA ke bapak ini saya tanya, kenapa harus transfer CC? Kamu kan juga dalam kondisi yang susah sekarang. Istilahnya kan kondisi susah ini. Wis jangan kirim ke saya, kamu kan juga perlu uang. Saya kan juga tidak mau ngomong, saya punya uang. Nah, kalau dikasih kenapa tidak, ya kan? Nah, ya tak, saya bilang, kamu kan juga susah gitu ya. Nih, kamu nggak usah kirim ke CC. Dia bilang, enggak C, itu berkat buat CC. Nah, dalam waktu 1 minggu saudara, dia memberkati saya 2 kali atau 3 kali. Nggak banyak saudara, cuma 7 juta. Banyak nggak sih? Lumayan loh, kakak jono sih ngirim duit. Ya toh? Terus tiba-tiba saudara, satu saat dia kesaksian ke saya. Dia bilang gini, jujur ya C, saya ini biasanya perpuluhan kan ke gereja. Tiba-tiba waktu saya lagi doa untuk bayar perpuluhan, Tuhan itu cuma ngomong transfer ke Cevalen. Dia bergumul, dia bilang nggak bisa, nggak pernah yang namanya perpuluhan ngasih lo pendeta. Terus ditaruh sama Tuhan, kirim ke Cevalen. Nah akhirnya C, ya sudah, saya ini nurut sama Tuhan wes. Akhirnya dia kirim ke saya perpuluhannya saudara, 3 kali dia dapat berkat itu, 3 kali dia kirim ke saya. Nah waktu dia cerita seperti itu, saya cuma bilang begini, sebenarnya kamu disuruh Tuhan nurut, mengkonfirmasi ke saya bahwa Tuhan bisa perintahkan siapa saja untuk memberkati saya. Seperti Tuhan perintahkan burung gagak kasih Elia makan, ya saudara. Jadi Tuhan itu sebenarnya sedang meneguhkan iman saya dengan cara itu. Tapi apakah itu langsung 1 hari saya berdoa langsung Tuhan tunjukkan? Enggak. Tuhan tetap menguji iman ketekunan kita kepada Dia. Setuju, katakan amin. Jadi kalau saudara dengar kesaksian jangan bilang gini, enak ya ibu, enak ya ibu, ayo nangis sing akeh. Kalau air matamu lebih banyak dari air mataku, kau akan terima berkat lebih banyak daripada saya. Hei, setuju, katakan amin. Iya dong. Di hadapan Tuhan kalau saudara sampai mengeluarkan air mata, hati ini rasanya gitu, benar-benar mempercayai Dia, begitu mengasihi Dia. Oh, Bapa di surga itu tidak tahan saudara kalau memberkatimu. Makanya datang itu jangan seperti pengemis. Apa kalian jadi penodong? Bapak, ini masa susah. Kau tahu gereja semua sudah tutup. Kau tidak memberkati aku tidak mau berdoa. Untuk Bapa di surga penuh kasih. Kalau saya bilang begini, karepmu. Ya saudara, jangan begitu. Ini waktunya berkasih-kasihan dengan Dia. Ini waktunya saudara menebar cinta sama Tuhan. Mulai saudara mengenali Dia lebih dalam. Ini waktunya saudara alami mujizat yang lebih besar. Supaya kalau selesai pandemi ini saudara semua akan keluar jadi terang. Saudara akan cerita tentang Yesus. Saudara tidak cerita tentang diri kita sendiri, tapi kita akan cerita tentang Tuhan. Karena banyak jiwa yang harus diselamatkan. Amin. Oke, lanjut. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Bapa kita kudus, katakan amin. Karena Dia kudus, hendaklah kita kudus. Ayo mulai koreksi-koreksi. Ini waktunya saudara kita koreksi sementara new normal. Saudara juga nggak ke mall-mall, saudara juga nggak ngapa-ngapain, saudara nggak pergi holiday kan gitu. Ini waktunya koreksi diri. Kalau Bapa kita kudus, hendaklah kita juga kudus. Supaya doa kita itu benar-benar didengar oleh Tuhan. Karena firman berkata, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Tetapi yang membuat Tuhan tidak mau menoleh kepada kita, karena tangan kita berlumuran darah. Ada dosa, ada musuh, ada kepahitan, ada kebencian, ada kemarahan, ada keraguan. Ya, mungkin saudara tidak kecewa dengan manusia, tapi kecewa dengan hidup. Itu sama dengan memungkiri kekuatan Tuhan. Saudara menyesali kenapa hidup saya seperti ini, berarti saudara tidak mempercayai bahwa Tuhan berdaulat atas hidupmu. Amin saudara. Jadi harus dirubah, mulai dirubah. Ayo toh, masa 4 bulan tidur, hari ini khotbahnya rada banter turu kabeh. Ayo waktunya makan yang keras supaya cepat gemuk rohnya. Katakan amin. Amin. Oke, saudara, saya percaya tidak tiap hari saudara baca Alkitab, ya Pak ya? Ya, Dia kudus. 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti
Di surga, saudara percaya? Kerajaan surga datang. Itu bukan bicara uang, damai sejahtera. Saudara tahu ternyata saya tidak baik-baik saja. Bulan pertama libur, bulan kedua libur, bulan ketiga libur. 2 bulan pertama rumah saya heboh. Saya pikir saya ini orang baik. Ternyata ketika kita bertiga, saya suami anak stay at home, kentoro sifat aslinya metu kabeh. Konslet sana, konslet sini, konslet sampai saya ini teriak, saudara, Tuhan, ini keluarga pendeta kok tukaran tok sih. Gak percaya ini pendeta jujur dong. Saudara nggak jujur suami. Rasanya ternyata selama bertahun-tahun saya nggak cerewet itu karena saya kebanyakan khotbah. Sampai rumah pulsa saya habis, ya kan gitu ya. Nah ternyata setelah banyak di rumah melihat ini nggak beres, ini nggak beres, mulailah saya berkotek-kotek. Nah anak saya yang biasanya juga dari pagi sampai malam itu ada di kampus, organisasi dan sebagainya, biasa nggak pernah dengar bising suara mama. Mami saya adalah the best mom gitu ya. Tiba-tiba dia gila, mama kayak singa. Wah saudara, nah di situ kami banyak pertobatan akhirnya. Ternyata Tuhan itu sedang membersihkan, benar-benar dibersihkan karakter sifat aslinya, saudara. Saya di situ minta ampun bolak-balik, ternyata saya tidak sebaik yang saya pikirkan. Saya ngajarin orang-orang, ternyata saya juga cerewet. Jadi saya mulai belajar lagi, saudara, untuk menahan mulut saya untuk tidak ngomong. Masuk bulan 3, 4, 5 sampai hari ini, rumah saya mulai aman. Saya sudah mulai bisa. Ya apa ini? Ya wes. Biasanya udah kesang, udah. Nah kan biasanya ngomong di mimbar begitu. Nah saudara, ternyata dalam beberapa bulan Tuhan bereskan suami saya, anak saya. Akhirnya anak saya juga belajar. Iya ternyata aku yang melawan terus, yo Maya. Ya iya kan, dari lo jawab terus. Selama ini saya bilang anak saya nggak pernah ngelawan, karena nggak pernah dimarahin. Ketika dimarahin, mulai kan sumune keluar, saudara. Yuk guys, mama gak ngerti, makanya udah masuk kamarku. Saya kan masuk kamar dia, yo berantakan. Kok nggak di spraynya, kok nggak ditarik? Kok itu yang namanya selimut nggak dilipat? Kan nanti ditidurin lagi mah. Saya nggak bisa, namanya itu harus bersih. Ya non. Kok kayak senyum-senyum, pakai masker ditutupi. Nah saudara, terus sekarang sudah rapi ranjangnya dia. Jadi kalau saya masuk sewaktu-waktu dia bilang ini, apa? Mau lihat ranjangku? Wes rapi. Bertobat dia. Nah saudara, jadi baik ketika kita mau menyadari bahwa ada proses-proses tertentu yang Tuhan izinkan terjadi selama kita ada di rumah. Jangan mengeluh tentang uang. Kalau saudara ingatkan Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan saudara dipermalukan. Amin saudara. Tapi kita perbaiki sesuatu yang rusak ini loh, yang akan menghambat rencana Tuhan digenapi dalam hidupmu dan hidup saya. Setuju katakan amin? Ya yang terakhir, ayo. Ini semua pada nunggu makan di luar ya. Tahu makanan, tahu ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang apa? Secukupnya. Cukup nggak? Cukup. Biasanya makan di restoran, sekarang makan di rumah. 1 hari 3 kali cuman goreng tempe sama sambal. Buktinya saudara saya lihat tambah gemuk. Cukup, ya kan? Kita diajarkan mencukupkan diri. Tahu saudara nggak, kamu bisa hidup toh? Saudara nggak belanja lebih-lebih bisa hidup kan? Saudara nggak perlu tiap bulan beli baju baru satu. Hari ini tetap cantik toh? Iya. Nah kok bingung saudara? Kita sedang diajarin menyalurkan daging. 12. Ini doa. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sudah saya jelaskan. Saudara sudah ngerti? Mandok-mandok. Ayo, Neka tak jelas sama jam 12. Nah udah ya. Baik, 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini doa. Tapi saudara jangan tengking masalah. Karena masalah itu saudara tengking bagaimanapun, kalau masalah itu masih seizin Tuhan harus ada padamu untuk memperbaiki segala sesuatu yang rusak dalam hidup kita. Maka saudara mau tengking bagaimanapun, dia tidak akan pergi saudara. Karena setiap kita itu hidup harus mikul salib. Firman berkata kalau mau ikut saya, kata Tuhan, kamu harus sangkal diri, pikul salib. Jadi ada salib-salib yang harus kita pikul. Tadi saya cerita tentang 500 juta kan? Oh saudara langsung lihat saya gini, ya ibu ngomongnya makanya banter orang duit. Tapi ternyata setelah uang itu masuk, saya harus mengambil keputusan rumah baru saya harus direnovasi.
renovasi itu cuma bikin bangunan 2 lantai saudara, yang tanah masih sisa, cuma sekitar 2,5 meter kali 15 apa ke belakang gitu saudara. Itu harus mengeluarkan uang 250 juta. Nah otomatis kan duitnya kalong. Saya ngomong sama suami saya, ininya apa? Kalau pandeminya terjadi 1 tahun, 2 tahun, nah kita hidupnya gimana loh? Ini pendeta loh. Saya nggak mau sok rohani di hadapan saudara, saya manusia. Saya ngomong gitu sama suami saya. Dia bilang gini, selama ini kan katanya kita hidup dengan iman. Tapi nek kalau kamu nggak mau susah, ya nggak usah renovasi. Sudah bangunan asal aja seperti itu. Tapi kalau kamu bilang kita ini berjalan dengan iman, ya renovasi. Siapa tahu 2 bulan lagi COVID selesai. Itu ngomongnya di bulan 4. Pikir bulan 6 selesai. Ternyata sampai hari ini tetap berjalan. Apakah saya takut? Enggak. Karena duitnya masih ada. Cuman harus dibayar saudara. Sudah separuh. Ternyata harus pasang ini, pasang ini, pasang ini. Duitnya tambah turun. Saya ngomong gini, kupikir, dengar saudara, ini kesaksian hidup saya. Tahun lalu kupikir sudah beli rumah, pergumulan, selesai, mujizat terjadi. Tahun ini saya pikir setiap bulan cuma bayar KPR rumah, ada duit masuk nih sekian ratus juta. Berarti saya nggak usah bingung, apalagi setiap hari saya hidup dalam berkat, saya begitu. Tiba-tiba saudara, kejadian ini diizinkan lagi terjadi. Saya belajar satu hal. Anak Tuhan jangan minta hidupnya tidak ada masalah. Sebab kalau kau tidak ada masalah, imanmu stagnasi. Dengan masalah, iman itu dibawa level ke level saudara. Jadi kalau hari ini saudara tangking usir masalah, saudara rugi and hopeless. Karena orang yang tangking masalah, dia tidak akan ikut ujian naik kelas. Jadi ini waktunya saudara dapat hikmat dari surga, kerjakan apa yang harus dikerjakan, nantikan janji Tuhan digenapi, sampai iman saudara jebol naik kelas, saudara akan bisa melihat dan saudara bisa cerita, gini toh, ternyata Tuhan itu kerjanya simple, yang bulat itu saya. Yang bulat siapa? Saya. Yang tidur bangun, yang bulat siapa? Saya. Tuhan simple. Yang bulat Saya. Jadi mulai hari ini ojo bulat. Iya pintar. Ya, engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin saudara. Percaya Tuhan yang punya kerajaan. Dia kaya. Berdoalah. Saudara nggak bisa berharap pertolongan dari manusia. Kalau manusia datang menolongmu itu atas perintah Tuhan. Karena nggak ada orang kucuk-kucuk. Apa itu bahasanya kucuk-kucuk? Tiba-tiba, yang ngerti bojoku ini kucuk-kucuk gitu ya, tiba-tiba gitu ya, datang dan berkata, Bu saya ini loh, kok ya tiap tutup mata berdoa wajah ibu muncul lah, iku kucuk-kucuk. Siapa yang suruh saudara? Tiba-tiba wajahmu bisa muncul itu saudara. Dan orang ini tidak mungkin. Saya dengar kesaksian teman saya ini dalam kesusahan, tiba-tiba dia bilang gini, aneh. Nah saya juga nggak kenal gitu. Ini iparku, biasanya musuhan beaku. Lo waktu saya susah, aku mikir orang ini tidak bisa nolong. Kok yang muncul ke rumahku dia? Karena yang kamu susah ya, butuh duit segini ya, kita pinjam isek. Nanti sak ono lah kamu bayar, nenda ono ya wis. Waktu dia ngomong begitu, saya cuma bilang gini, kamu tahu sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin itu hanya karena Tuhan. Orang yang tidak mungkin, yang selama ini ngajak geger, bertengkar, tiba-tiba datang nolong, itu kalau tidak Tuhan tidak bisa saudara. Ya Pak ya? Burung gagak itu loh suka makan daging, makan roti. Tiba-tiba dia bisa gigit roti, megang daging untuk bawa ke Elia saudara. Ini makan, kan tidak mungkin. Kalau yang normal, burung gagak ini akan menghabiskan makanan ini sebelum dia sampai ke Elia. Makanannya sudah ludes. Jadi saudara tetaplah percaya, Tuhan kita sampai hari ini tidak pernah tertidur. Tuhan kita masih stay untuk menantikan saudara teriak sama dia. Tetap menantikan dia. Yang penting saudara, izinkan dia bersihkan. Oh ini masa-masa yang saudara harus benar-benar berjaga-jaga menantikan loh saudara.
Ini waktu-waktunya pembersihan hati. Kesombongan dibuang semua. Keinginan keserakahan itu dibuang semua. Ini waktunya inginkan Tuhan. Nanti nomornya kalau sudah muncul, kita nggak usah takut. Woi, lagi juga beda ngomong mati raja ya. Kalau nomornya sudah keluar gitu, nggak akan takut saudara. Oh, tinggal dipanggil Valen gitu ya. Siapa ya? Orang saya turun ini Valen. Ya wes bangun-bangun surga. Lu kan enak sih. Nah saudara, kita nggak pernah tahu. Ini saudara gini, Bu, hati-hati lah ngomong. Percaya saudara, setiap waktu orang pulang itu ada di tangannya Tuhan. Amin. Amin. Makanya sekarang nggak usah bingung makan, pakai, saudara uang bagaimana. Saudara percaya mujizat sampai hari ini masih ada. Amin. Yang penting berjaga-jaga. Sehingga ketika nanti Tuhan datang di awan-awan atau dia datang menjemput kita tepat pada waktunya kita ini, kita semua sudah siap. Itu aja saudara. Amin saudara. Amin. Jadi tetap bersuka cita ya. Amin. Pulang yang sering bertengkar mulai bertobat, katakan amin. Amin. Ya. Yang marah-marahin anak tuh anak disayang-sayang gitu kan ya. Amin. Kita kan nggak pernah tahu sampai kapan ketemu mereka. Ini anak-anak yang suka ngelawan orang tua, jangan sampai ada penyesalan. Karena anak saya ini maminya, temannya anak saya, maminya baru meninggal. Sakit 3 bulan meninggal. Kan usianya seanak saya. Nah itu sahabat anak saya, cowok gitu. Nah waktu dia salah dengar, dia malah telepon ke temannya ini. Hei, katanya mamanya si A meninggal ya. Nah temennya ngomong gini, ngawur mamaku dul. Gitu saudara. Terus anak saya, oh sorry. Makanya kok suaramu kayak orang nangis. Terus anak saya tutup telepon, dia bilang, Sakno ya ma. Saya bilang, ya. Terus anak saya ngomong gini, pasti nyesel dia. Karena selama mamanya ada, dia nggak mau baik-baik sama mamanya, sayang-sayang mamanya. Sekarang dia mau sayang mamanya sudah nggak ada. Nah ini waktunya saudara. Kalau stay at home, mari kita TT. Apa itu TT? Tayang-tayang. Ayo ikutin saya bilang tayang-tayang. Tayang-tayang. Siapa aja yang ada di rumahmu, coba ditayang-tayang ya. Kalau saudara nggak ngerti, saudara datang ke suami saudara bilang begini, Pak, BTT. Nanti dia tanya apa itu? Butuh taki tayang. Itu bahasa suami saya dari pacaran sampai hari ini. Kalau dia lagi manja, jangan bilang suami saya badannya besar begitu, saudara, wajahnya sangar, saudara ya. Kalau lagi manja dia bisa datang ke saya, saudara, dia bilang, Nek, koko BTT. Saya gini, sini peluk sini. Nah, saudara ya, itu rumah tangga. Ojo sampai suami saya ke tetangga. Melisa BTT, oh tak karo, saudara. Nah ini waktunya di rumah tayang-tayang, sayang-sayang Tuhan, sayang-sayang keluarga. Setuju katakan amin. Tuhan Yesus. Ya bangkit berdiri semua. Kita nyanyi gembira. Sayang-sayang, disayang. Ya tolong kita diberkati semua, tidak usah sedih-sedih lah. Ini waktunya peperangan dalam kemenangan, kok lapo sedih-sedih. Dan Lukas mana tayang-tayangnya? Di rumah. Oh, Sakno ya, Rek. Oh, sudah punya baby.